Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga salawat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Muhammad, sebagai penutup para Nabi, dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Tafana Ainaya Chandani Sangaji, dengan NIM 19.13282. Saya akan membawakan topik tentang pendidikan Islam untuk anak usia dini. Manusia adalah animal seducendum. Artinya, manusia adalah binatang yang harus dan dapat dididik. Aristoteles mengatakan, sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habits akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan hal buruk. Oleh karena itu, pengembangan nilai agama dan moral dalam pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting. Pendidikan anak usia dini berperan dalam antisipasi dan kontribusinya dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak-anak Indonesia. Penanaman nilai-nilai agama dan moral ini dapat dilakukan dengan menanamkan karakter positif yang akan melekat pada diri seorang anak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral dan nilai agama pada anak usia dini antara lain: yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara membimbing anak menuju akidah yang benar adalah dengan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Anak diperkenalkan kepada makhluk-makhluk Allah, yaitu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang terdekat di sekitar mereka. Selain itu, juga perlu diupayakan adanya keterikatan antara mereka dengan yang telah menciptakannya. Rasa cinta kepada Allah beserta seluruh ciptaannya dapat diperkenalkan pada anak usia dini melalui pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik tersebut akan memperkenalkan anak pada makhluk ciptaan Allah sekaligus mencintai ilmu pengetahuan dengan proses mengamati. Yang kedua yaitu menciptakan rasa aman. Rasa aman akan berdampak dalam penyerapan nilai-nilai agama dan moral yang diajarkan oleh orang tua maupun guru di sekolah. Apabila anak merasa aman di rumah maupun di sekolah, maka anak tersebut akan mudah menerima pembelajaran ataupun contoh-contoh positif yang diberikan oleh orang tua atau gurunya. Misalnya saja dalam hal pengaturan waktu tidur, seorang anak membutuhkan waktu tidur dalam keadaan tenang dan waktu yang lebih awal. Jangan menghukum anak dengan melarang tidur atau mengurangi waktu tidurnya. Jangan membangunkan anak supaya dia buang air atau membangunkannya ketika sang ayah baru datang. Jangan membangunkannya untuk memarahi atau menegurnya. Waktu tidur yang cukup tidak kurang dari 7 jam atau lebih dalam sehari semalam. Yang ketiga yaitu mencium dan membelai anak. Mencium anak merupakan hal yang mampu memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang intinya agar memperbanyak mencium anaknya. Karena setiap ciuman adalah 1 derajat di surga dan jarak antara derajat satu dengan yang lain adalah 500 tahun. Jika seseorang mencium anaknya, maka Allah akan menuliskan untuknya 1 kebaikan. Jika menggembirakan anaknya, maka pada hari kiamat Allah akan menggembirakannya. Jika mengajarkan Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan diberi pakaian dari cahaya sehingga wajah para penghuni surga menjadi terang dan bercahaya. Kebutuhan akan ciuman dan belayan bagi seorang anak akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, sehingga anak akan tumbuh menjadi penuh kasih sayang. Yang keempat yaitu meneliti dan mengamati. Anak memiliki kecenderungan alami untuk meneliti, sehingga dia mendapatkan pengetahuan. Kemudian dia kembangkan berdasarkan pengalaman dirinya. Memberikan kepuasan pada anak untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya akan banyak membantunya dalam perkembangan akalnya
dan kecintaan kepada apa yang ada di sekelilingnya. Dalam kegiatan meneliti dan mengamati ini, anak akan dibiarkan untuk melakukan sesuatu sendiri, mengalami dan merasakan sendiri. Hal ini dilakukan agar anak dapat belajar melalui pengalamannya sendiri dan belajar dari kesalahannya agar tidak mengulanginya lagi. Kegiatan pengamatan ini bisa diikuti dengan penjelasan tentang ciptaan Tuhan. Mengenai adanya Tuhan dengan proses pengamatan akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi seorang anak. Selain itu, kegiatan ini juga mengenalkan keberagaman dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada. Yang kelima, memberikan penghargaan. Anak harus merasa bahwa dirinya merupakan kebanggaan orang tua, keluarga, guru, dan orang lain. Dia harus diperlakukan sebagai seseorang yang berharga. Untuk membangkitkan perasaan tersebut, dapat dilakukan dengan melibatkannya dalam memberikan bantuan yang sederhana kepada orang lain yang ada di sekelilingnya. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai kemampuannya, seperti menyapu, membuang sampah, membawakan sesuatu, dan lain-lain. Anak akan merasa dibutuhkan dan terbiasa membantu orang lain. Penghargaan juga dapat diberikan kepada anak setelah selesai melakukan tugasnya. Hindari untuk memuji hasil. Akan lebih baik jika pujian diberikan pada upaya atau proses yang sudah anak-anak lakukan. Hal ini agar anak belajar menghargai proses dalam rangka mencapai keinginannya. Yang keenam, pendidikan jasmani. Kegiatan jasmani bisa dalam bentuk olahraga maupun kegiatan permainan yang merangsang pertumbuhan fisik dan motorik anak. Olahraga sangat bermanfaat bagi seorang anak, yaitu mengoptimalkan perkembangan otak, melatih fisik dan motorik, mengenalkan dan melatih kerjasama, mengenalkan jiwa sportivitas. Kegiatan olahraga juga dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, karena dalam kegiatan ini terdapat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh anak-anak, agar permainannya berjalan sesuai dengan direncanakan. Pendidikan jasmani diharapkan akan membina pertumbuhan fisik dan cerdas otaknya. Yang ketujuh yaitu teladan yang baik. Anak membutuhkan role model dalam proses pengamatan atau proses perkembangannya. Teladan yang baik dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ibnu Sina berpendapat bahwa seorang guru diharapkan memiliki kompetensi keilmuan yang bagus, berkepribadian mulia, dan karismatik, sehingga dihormati dan menjadi idola bagi anak didiknya. Guru menjadi tokoh panutan bagi seorang anak, sehingga selain memperdalam tentang pendidikan anak, guru juga diharapkan untuk mengasah kepribadiannya. Yang kedelapan yaitu pengulangan dalam proses pembelajaran. Pada usia 0-3 tahun terdapat 1000 triliun koneksi atau sambungan antar sel. Pada saat inilah anak-anak bisa mulai diperkenalkan berbagai hal dengan cara mengulang-ulang. Dari usia 3-11 tahun terjadi apa yang disebut proses restrukturisasi atau pembentukan kembali sambungan-sambungan tersebut. Cara-cara mengulang-ulang dapat dilakukan dengan yaitu memperdengarkan bacaan Al-Quran atau bahasa asing, memperkenalkan nama-nama benda dengan cara bermain dan menunjukkan gambar, memperkenalkan warna dengan menunjukkan kepadanya dalam bentuk benda yang dia kenal, warna-warna cerah dan gambar, dan membacakan cerita atau dongeng, juga memperkenalkan aroma buah melalui buku. Lalu yang kesembilan yaitu memenuhi kebutuhan bermain. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Bermain akan merangsang perkembangan otak atau pertumbuhan fisiknya. Permainan tersebut dapat dikemas menjadi permainan edukatif yang menyenangkan. Bermain merupakan kebutuhan jasmani atau biologis, artinya bermain adalah kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, anak akan merasa senang, nyaman, dan selalu dalam kebahagiaan. Menyediakan mainan yang berguna bagi anak merupakan media untuk menghilangkan kejenuhannya, membantunya agar berbakti kepada orang tua, menyenangkan hatinya, serta memenuhi kecenderungan dan kepuasan bermainnya, sehingga kelak ia akan tumbuh menjadi anak yang stabil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.